Halo, selamat datang kembali di Slow Living. Kali ini kita akan membahas mengenai momentum perbaikan diri dengan cara membangun hubungan sosial bersama orang lain. Maksudnya, agar orang lain mau lebih terbuka, mulai diajak bicara, nyaman, santai, dan menikmati interaksi dengan kamu. Menurut psikologi, satu kunci agar orang lain bisa menjadi nyaman bersama kita adalah dengan melakukan satu perubahan pada diri sendiri, yaitu dengan menjadi seorang pendengar yang baik. Mendengarkan sebelum berbicara. Kenapa? Ini bertujuan agar kamu memiliki pertimbangan tentang apa yang akan kamu katakan selanjutnya, agar menciptakan sebuah titik momentum yang membuat orang lain merasa sangat nyaman bersama kamu. Pikirkan cara menjadi pendengar yang baik, sebab semua orang suka didengar, dianggap penting, dan dihargai. Tunjukkanlah bahwa kamu benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan. Misalnya, ketika orang lain berbicara, perhatikan dan berhentilah main HP. Tampilkan bahasa tubuh yang santai dan jangan tegang. Tatap mata mereka dengan santai saat mereka berbicara. Jika kamu benar-benar mendengarkan dan memahami perkataan orang lain, kamu akan memiliki keterampilan penting berikutnya, yaitu memberikan respon yang baik terhadap pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan tepat yang bukan hanya sekedar basa-basi, tapi harus benar-benar kena sasaran. Ingatlah, menjadi pendengar yang baik adalah kunci kesuksesan dalam interaksi sosial. Nah, untuk melakukan hal ini, biar lebih enak, gunakan ekspresi wajah yang ramah dan antusias. Secara psikologis, cara ini akan membuat lawan bicara kamu merasa lebih dekat. Lalu, setelah kamu berhasil membangun hubungan dengan menjadi pendengar yang baik, kita bisa lanjut mengajukan pertanyaan yang bikin pembicaraan makin seru. Nah, ini nih yang seringkali kita abaikan. Seni mengajukan pertanyaan yang paling esensial. Seni mengajukan pertanyaan yang paling esensial adalah menggunakan bagaimana dan kenapa. Banyak percakapan yang tidak lancar karena kurangnya kesadaran dalam mengajukan pertanyaan yang tepat. Ingat, untuk mengembangkan pembicaraan dengan orang lain, jangan cuma menanggapi dengan pertanyaan yang umum saja. Jadi, kunci utamanya adalah mengajukan pertanyaan yang lebih kompleks, bukan hanya apa, siapa, atau di mana, yang jawabannya pendek. Tapi, buatlah pertanyaan yang bikin mereka berpikir. Misalnya, sambungkan pertanyaan kamu dengan pertanyaan kenapa dan gimana. Tujuannya adalah agar orang lain dapat menjelaskan sesuatu tentang perasaan atau pemikirannya secara lebih terbuka. Contohnya, jangan cuma tanya, apa kabar? Tapi coba tanya, apa yang membuat kamu antusias belakangan ini? Atau, bagaimana perasaanmu terkait hal ini? Intinya, buat pertanyaan yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi saat itu. Secara tidak langsung, hal ini akan membangun pola pikir baik untuk memancing lawan bicara guna menjelaskan atau mengajarkan sesuatu ke diri kita. Pada titik ini, jangan hanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan singkat, karena jawabannya biasanya pendek. Lanjutkanlah dengan pertanyaan kenapa dan gimana. Secara psikologis, jika seseorang sering mengungkapkan pendapat, pandangan, atau perasaan mereka, sebenarnya pada saat itu kamu telah berhasil menanamkan kepikiran bawah sadar mereka untuk selalu merasa nyaman di dekat kamu. Menggunakan cara ini, kamu dapat mengajak mereka untuk menjelaskan suatu hal yang mungkin mereka lebih ahli atau pahami. Ini akan membangun hubungan kalian agar terasa lebih dekat dan lebih akrab. Saat kamu sudah bisa membuat pembicaraan lebih dalam, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu respon yang membangun. Nah, ini penting buat menjaga agar obrolan lebih seru, tidak jadi mati begitu saja. Jangan hanya melempar pertanyaan secara terus-menerus seperti dalam wawancara, melainkan memberikan respon yang tepat dengan melanjutkan cerita atau pendapatmu. Ini akan membuat percakapan terasa alami, terkesan dua arah. Lalu, bagaimana caranya?
Cara merespon yang paling mudah adalah dengan mengulangi apa yang mereka ucapkan. Sekali lagi, cara merespon yang paling mudah adalah dengan mengulangi apa yang mereka ucapkan. Mendengarkan dengan baik sangat penting agar kamu mendapat respon dengan tepat. Misalnya, jika mereka menyebutkan alasan tertentu, kamu bisa merespon dengan, "Jadi, kamu lakukan ini karena ingin mencapai tujuan tertentu. Menarik, saya juga memiliki pengalaman serupa, bla 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 bla." Selain itu, dengan mengulangi apa yang mereka katakan, mereka akan merasa bahwa kamu benar-benar mendengarkan. Ini menciptakan efek mirroring yang membuat mereka merasa lebih nyaman. Dengan 3 langkah ini, kamu dapat membuat orang lain lebih suka dan dapat berbicara nyaman dengan kamu. Jadilah pendengar yang baik, ajukan pertanyaan yang tepat, dan berikan respon yang sesuai. Dalam perjalanan untuk membuat orang lain menyukai kita, terdapat prinsip-prinsip sederhana namun sangat efektif. Pertama, tunjukkan ekspresi wajah yang ramah dan antusias untuk menciptakan atmosfer yang menyenangkan. Kemudian, praktekkan seni mendengarkan dengan baik. Jangan hanya sekedar mendengar, tetapi memahami dan merespon dengan pertanyaan yang lebih dalam. Ajukan pertanyaan yang membuat orang lain berpikir. Gunakan kenapa dan bagaimana untuk merinci informasi dari orang tersebut. Ini akan membukakan pintu percakapan yang lebih dalam dan bermakna. Selanjutnya, gunakan respon yang menggugah perhatian. Ulangi apa yang mereka katakan dan bagikan pengalaman pribadi yang relevan untuk mempererat hubungan. Terakhir, pastikan untuk menyajikan diri dengan ekspresi wajah yang bersahabat agar obrolan tetap menyenangkan dan tidak terasa formal. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih akrab, membuat orang merasa dihargai, dan membangun percakapan yang berkesan. Jadi, ayo terapkan tips ini dalam kehidupan sehari-hari dan lihatlah perubahan positif dalam interaksi sosial kita. Kita bisa. Semangat!